يوما نبويا نهديكم يوما نبويا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengulang kembali. Jadi tadi ini karena kondisi hujan juga, jadi ada beberapa anggota tim kita yang terlambat datang, akhirnya ada beberapa kesalahan teknis tadi. Jadi sebaiknya kita mengulang dari awal sehingga materinya lengkap, tidak kurang. Nah, kita lanjutkan lagi kajian kita tentang buku Al-Yawmun Nabawi, ya, keseharian Nabi SAW yang dikarang oleh Dr. At-Tariri. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan bagian kedua dari Al-Majlisun Nabawi. Masih ingat ya? Nah, di kemarin itu kita menambah lagi beberapa pengetahuan kita seputar kondisi majlis Nabi SAW, bahwa di majlis itu beliau menerima juga utusan-utusan, dan semua utusan yang datang kepada beliau terima dengan baik sekali, sehingga setelah kembali dari pertemuan dengan beliau juga kesan mereka adalah kesan yang positif. Di majlis itu juga beliau kadang-kadang makan bersama para sahabat, ya. Beliau berusaha untuk tidak terlihat berbeda dengan mereka. Jadi beliau makan bersama di majelis itu, ya, di majelis beliau. Ada juga cerita di majelis itu, masih ingat sidik apalagi yang terlewat oleh kita kemarin? Udah ya, jadi kira-kira itu kan melengkapi 2 hari yang lalu tentang majlis Nabi SAW. Seperti itu kurang lebih majlis. Kemarin juga kita menyebut tentang apa yang diduga secara kuat oleh Dr. At-Tariri, bahwa di majlis itu juga Rasulullah menerima kedatangan Jibril alaihis salam, ya, dan bertanya kepada beliau tentang Islam, iman, ihsan, dan juga tentang hari kiamat, ya. Nah, di akhir majelisnya beliau selalu menutupnya dengan membaca doa kafaratul majlis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan doa itu akan menghapus kurang-kurang, kekeliruan-kekeliruan ataupun dosa-dosa yang terjadi di dalam majlis beliau, ya, bersama para sahabat. Dan kadang-kadang juga sebelum majlis itu bubar, beliau mendoakan para sahabat seperti doa yang kemarin sudah kita bacakan bersama, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik ila akhirid doa. Nah, saudaraku, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita pindah ke tema baru, ke tema berikut yang berjudul atau diberi judul oleh Dr. At-Tariri, Yamshi fil Aswaq. Jadi beliau ingin menjelaskan tentang apalagi yang dilakukan Nabi SAW setelah berpisah dari sahabat-sahabat beliau, ya. Beliau memberi judul Yamshi fil Aswaq, itu artinya beliau ingin bicara, ingin menjelaskan tentang apa yang dilakukan Nabi di tengah masyarakat. Jadi setelah berpisah dari sahabat-sahabat beliau dari majelis tadi, ini masih di waktu pagi, Rasulullah lalu berbaur dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya, di pasar, ataupun beliau datang ke tempat-tempat mereka, dan kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang biasa saja. Maksudnya beliau terlihat sekali, terkesan sekali, beliau adalah pribadi yang bersahaja, ya. Beliau tidak pernah memilah-milah tentang siapa yang menjadi
teman beliau, siapa yang menjadi lawan bicara beliau, dan bagaimana beliau mestinya berperilaku dengan mereka atau berakhlak terhadap mereka. Dr. At-Tariri menyebutkan bahwa Rasulullah SAW saat bertemu dengan masyarakat banyak, beliau menjelaskan tentang bagaimana cara berjalannya Nabi. Beliau menyebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam idza masya biquwwatin wa azm. Rasulullah bila berjalan, beliau berjalan dengan mantap, dengan penuh tekad, gitu ya. Terlihat sekali beliau berjalan sebagai seorang laki-laki. Ba'idan anit tawaquril mutakallaf alladhi yatasanna'uhu al-muta'azimun. Beliau tidak seperti orang hebat. Beliau adalah orang hebat, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak pernah menunjukkan itu. Beliau bukan hanya nabi, beliau adalah pemimpin, ya. Pemimpin negara, ya. Jadi posisi beliau ini udah yang tertinggi, ya, di masyarakat, tapi beliau tetap bersahaja, ya. Beliau berperilaku seperti layaknya orang biasa. Ya'rifu man yarahu annahu laisa bi'ajizin wala kaslan. Cara berjalannya beliau membuat siapapun yang melihat beliau bisa membuat kesimpulan bahwa beliau ini bukan orang lemah, bukan orang yang sedang sakit, atau bukan juga orang yang malas, ya. Terlihat sekali dari cara beliau berjalan sallallahu alaihi wasallam. Wa idzal iltafata jami'an. Kalau beliau menengok atau melihat orang, beliau melihat dengan seluruh wajahnya. Beliau tidak melirik saja atau melihat dengan ujung dengan sudut mata, tapi beliau melihat dengan seluruh wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza masya ma'ahu ashabuhu masyaw amamahu wa kana idza masya ma'ahu ashabuhu masyaw amamahu wa haulahu. Kalau beliau berjalan bersama sahabat-sahabat beliau, beliau selalu memastikan bahwa sahabat-sahabat beliau tidak berada di belakang beliau, tapi mereka berada di samping atau bahkan di depan beliau. Beliau tidak ingin juga terkesan sebagai orang yang hebat seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi sangat bersahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara sifat yang menunjukkan bahwa beliau sangat rendah hati, beliau sangat bersahaja, beliau sangat tawadhu. Wa kana idza masya yatawakka'u ahyanan ala 'asa. Dr. Tariri juga menjelaskan lagi bahwa beliau kalau berjalan kadang-kadang beliau menggunakan tongkat. Dan ternyata kebiasaan menggunakan tongkat itu adalah kebiasaan orang Arab dulu, ya. Di padang pasir ada banyak kondisi lingkungan yang memang membutuhkan keberadaan tongkat untuk memudahkan perjalanan, ya. Bukan karena faktor usia juga, ya, tapi memang itu dibutuhkan untuk membantu situasi lingkungan saat itu agar lebih mudah. Teman-teman saudaraku yang dirahmati Allah, wa kana yatabassamu likulli man yalqah. Rasulullah selalu tersenyum kepada siapapun yang beliau temui. Beliau selalu tersenyum dengan siapapun yang beliau temui. Qala Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ma laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi." Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, berkata, saya tidak pernah bertemu dengan Nabi kecuali wajah beliau selalu tersenyum kepadaku, ya. Ini juga luar biasa, perbuatan sederhana tapi itu sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Dia hanya butuh ketelatenan saja, ya, agar kita bisa selalu menghadirkan kebahagiaan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Abdullah ibn Harith ibn Jaz radhiyallahu anhu juga berkata, "Ma ra'aitu ahadan kana aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat
seseorang yang lebih banyak tersenyum kepada sahabatnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang kita ketahui dari riwayat para sahabat tentang beliau, bahwa beliau adalah laki-laki yang gagah, ganteng, kulitnya bersih, bagus. Yang seperti itu lalu tersenyum ke kita dengan statusnya sebagai seorang Rasul, utusan Allah, tentunya itu akan sangat membahagiakan kita, ya. Kita mengalami dalam kehidupan kita sehari-hari, jangankan beliau yang Rasulullah, dengan sesama kita, sesama teman kita saja, atau atasan kita di kantor saat kita hadir di kantor dalam keseharian kita bekerja, lalu begitu bertemu atasan kita tersenyum kepada kita, subhanallah. Kita pasti merasa semangat, ya. Kita merasa semangat dan merasa mendapatkan energi baru dan motivasi untuk bekerja dengan lebih baik di hari itu, ya. Jadi ini satu cara yang baik, satu sunnah yang baik yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa yang beliau lakukan ini juga sudah beliau pesankan kepada kita. Kalau tadi sahabat meriwayatkan perbuatan beliau, tapi secara verbal beliau juga sudah memesankan itu kepada kita. Kata beliau SAW, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jadi kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Lalu beliau membuat contoh kebaikan yang kecil adalah walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kebaikan itu hanya sekedar bertemu dengan sesama, lalu kita tersenyum kepada sesama kita, ya. Jadi itu kebaikan kecil, tapi itu dianjurkan Nabi SAW dan beliau mencontohkannya. Ini kebaikan yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kebaikan itu tidak hanya terhadap orang yang tidak terpaut jauh usianya dengan beliau, sampai kepada anak-anak kecil pun perilaku beliau tetap sama. Wa kana idza marra bisibyan sallama alaihim. Kalau beliau lewat lalu ada anak-anak kecil, beliau ucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum. Wa masaha ala wujuhihim, ya. Lalu beliau mengelus wajah mereka, wajah anak-anak itu. Qala Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Jabir bin Samurah berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kharajtu ma'ahu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumahnya bertemu dengan masyarakat, lalu beliau dalam satu keperluan keluar dari rumahnya lalu berjalan. Saya berjalan juga. Wa kharajtu ma'ahu, saya ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbalahu wildan. Lalu bertemulah beliau dengan sekelompok anak-anak kecil. Faja'ala yamsahu khaddai ahadihim wahidan. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelus wajah anak-anak kecil itu satu-satu. Dua pipi mereka dielus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dua pipi anak-anak itu satu persatu dielus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda sayang dan cinta beliau kepada mereka. Wa amma ana, dan saya yang berada bersama Nabi, famasaha khaddi. Nabi juga melihat saya kemudian mengelus salah satu pipi saya, tidak mengelus dua-duanya. Salah satu pipinya saja yang dielus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu liyadihi bardan wariha. Saya merasakan tangannya begitu lembut, dingin dan sangat wangi. Ka'annama akhrajaha min ju'nati attar. Jadi kata Jabir ibn Samurah, seakan-akan Rasulullah baru mengeluarkan tangannya dari kantong, dari tas tukang parfum atau penjual parfum. Jadi pasti wangi, dan wanginya sangat semerbak. Fakana al-khaddu alladhi masahahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahsana min al-khaddil akhar. Dan pipi saya yang disentuh oleh Nabi, sebelah pipi saya yang disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa berbeda dengan pipi yang sebelahnya. Terasa nyaman, terasa indah sekali pipi yang disentuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Wa kana yazurul ansar. Di Madinah ada kaum Ansar, ada kaum Muhajirin. Kaum Ansar adalah penduduk asli Madinah, sementara kaum Muhajirin adalah pendatang dari Mekah yang berhijrah ke Madinah. Nah, kadang-kadang Rasulullah mengunjungi penduduk Ansar, kaum Ansar. Fa idza jaa ila duril Ansar. Beliau datang ke perumahan orang-orang Ansar. Ja'ahu sibyanul Ansar. Beliau langsung dikerumuni oleh anak-anak kecil di perkampungan Ansar itu. Fayaduruna haulahu. Mereka mengelilingi beliau. Lalu beliau melakukan 3 hal kepada mereka. Beliau ucapkan salam kepada mereka, ya, fayad'u lahum wa yamsahu ru'usahum wa yusallimu alaihim. Beliau ucapkan salam kepada mereka, beliau sapu kepala mereka. Jadi ada anak-anak yang kalau bertemu beliau sapu wajah mereka, pipi-pipi mereka, tapi ada juga yang beliau sapu kepala mereka. Intinya adalah beliau bersentuhan dengan anak-anak, beliau menyentuh mereka dengan kasih sayang supaya anak-anak juga merasakan ada aliran kasih sayang dari orang yang dibanggakan, dipuja-puji dan dimuliakan oleh orang tua mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u lahum. Beliau juga mendoakan mereka. Jadi anak-anak pun didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa marra marratan biduri Bani Najjar. Suatu ketika beliau lewat di perkampungan Banu Najjar, ya. Ada keluarga Najjar yang cukup besar keluarganya. Fatalaqahu jawaril ansar wa ja'alna yadribna bid-dufuf wa yatagannaina wa yaqul. Jadi begitu sampai di perkampungan Banu Najjar, beliau didatangi oleh anak-anak perempuan, ya. Anak-anak perempuan kaum Ansar. Wa ja'alna yadribna bid-dufuf wa yatagannain wa yaqul. Lalu mereka sambil bermain dengan rebana-rebana mereka, mereka pukul rebana-rebana itu sambil bernyanyi. Lalu mereka mengucapkan bait-bait syair yang indah. Di antara yang pernah mereka ucapkan, nahnu jawarin min Banin Najjar, ya habbadha Muhammadun min jar. Jadi kurang lebih artinya mereka berkata, kami adalah anak-anak perempuan dari Banu Najjar, ya habbadha Muhammadun bin jar. Mereka berharap, berbangga, bersyukur, gitu ya, kagum dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai tetangga mereka yang selalu mendatangi mereka, memperhatikan mereka dan membangun tali silaturahim dan hubungan yang harmonis dengan mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menyambut apa yang mereka sampaikan itu, ucapan-ucapan anak-anak perempuan itu dengan berkata, Allahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukunna. Allah tahu hatiku mencintai kalian. Allahumma barik fihinna. Ya Allah, berkahilah mereka, anak-anak perempuan ini, gitu kan. Jadi itu yang dilakukan Nabi SAW. Selalu siapapun yang bertemu dengan Nabi, yang mereka rasakan adalah kehangatan, yang mereka rasakan adalah cinta kasih, yang mereka rasakan adalah keinginan Nabi untuk selalu menghadirkan kebaikan kepada mereka. Selalu beliau mendoakan mereka. Wa marra fil masjid yauman wa usbatun minan nisa'i qu'ud fa alwa bi yadihi ilaihinna bis salam. Suatu ketika beliau melewati masjid, lewat di samping masjid, lalu ada sekelompok wanita yang duduk di dalam masjid, lalu beliau menengok, lalu sambil melambaikan tangan mengucapkan salam kepada mereka. Jadi sambil melambaikan tangan beliau mengisyaratkan kepada mereka ucapan salam beliau, assalamualaikum kepada mereka. Tidak ada perbedaan sama sekali. Rasulullah tidak membeda-bedakan kelas, tidak membeda-bedakan gender. Semua beliau beri perhatian yang sama, yang proporsional, dan semua merasakan kehangatan hubungan dengan Nabi SAW. Wa kana idza laqiya ar-rajula min ashabihi. Kalau beliau bertemu dengan salah satu sahabatnya, beliau bertemu dengan salah satu sahabatnya di Madinah, bada'ahu bis salam. Beliau yang memulai mengucapkan salam. Wasafahahu wa da'alahu.
Beliau berjabat tangan, jadi beliau memulai mengucapkan salam, assalamualaikum duluan, kemudian beliau berjabat tangan dan beliau mendoakan sahabatnya itu, yang ditemuinya itu, yang bertemu dengannya di jalan. Wa kana idza safaha ahadan la yanza'u yadahu min yadihi hatta yakuna huwal ladzi yanza'. Kalau beliau sudah berjabat tangan dengan sahabatnya, maka beliau tidak akan melepaskan sebelum nanti sahabatnya itu yang melepaskan. Wa idza laqiya ar-rajula fakallamahu, dan kalau beliau bertemu dengan seseorang lalu beliau ajak bicara dan mereka bercerita ngobrol, lam yasrif wajhahu hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yasrifuhu. Beliau juga tidak memalingkan wajahnya. Jadi beliau menghadap kepada orang yang beliau temui itu dengan sepenuh wajah beliau, dan beliau tidak memalingkannya sebelum orang atau lawan bicaranya itu yang lebih dulu memalingkan wajahnya. Gitu. Jadi bayangkan bagaimana indahnya Rasulullah SAW menyikapi siapapun yang ditemuinya dimanapun, ya. Nah, di poin ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa saat bertemu lalu kita berjabat tangan dengan orang ini kan tanda kehangatan dari kita. Nah, sebaiknya kita tidak terlalu terburu-buru untuk melepaskan tangan. Karena kadang-kadang kalau kita berjabat tangan terlalu cepat melepaskan tangan misalnya, itu juga mungkin saja dalam situasi yang tidak normal, itu lawan bicara kita atau teman yang kita temui bisa merasakan situasi yang tidak nyaman gitu. Maka Rasulullah selalu memastikan orang yang dia jabat tangannya yang melepaskan duluan sebelum beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam durasi yang wajar, ya. Sama seperti juga beliau tidak memalingkan wajah beliau sampai lawan bicaranya yang memalingkan wajah. Di poin ini juga mungkin kita penting memberi catatan tentang apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Penggunaan HP. Ya, biasanya dalam pertemuan-pertemuan dimanapun resmi atau tidak, kita sedang berpapasan atau tidak, atau sedang duduk dalam situasi yang serius atau tidak, kadang-kadang orang bisa saja tanpa sadar itu bersikap tanpa sadar karena sudah sering lawan bicara sedang bicara atau teman kita sedang bicara, kemudian dia mengambil HP dan melihat dan beraktivitas dengan HP-nya. Saya rasa ini juga bagian dari situasi yang tidak baik, ya, tidak begitu bagus dalam pertemuan-pertemuan, dan saya rasa tidak seperti itu Nabi SAW memberi contoh kepada kita. Kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak, ada baiknya kita meminta izin sebentar untuk menelepon, tapi itu pun tidak boleh mendominasi pertemuan kita dengan orang lain, sahabat kita, teman kita, rekan kita, atau ya, sejawat kita, ya. Wa kana yaqifu liman yastauqifuhu fit thariq. Rasulullah SAW juga akan berhenti kalau ada yang membutuhkan beliau di tengah jalan, atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu kepada beliau di tengah jalan, seperti yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Ini Adi bin Hatim. Ini sebelum dia masuk Islam, ya. Waktu pertama kali mengenal Nabi, di awal-awal dia mengenal Nabi, haddatsa Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu an awwali luqiyahun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Jadi Adi bin Hatim bercerita tentang saat pertama kali dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, faqal baina ana amshi ma'ahu idh nadathu imra'atun wa ghulamun ma'aha. Saat saya sedang berjalan bersama Muhammad waktu itu, ya. Ini Adi bercerita, saat saya baina ana amshi ma'ahu, saat saya berjalan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, idh nadathu imra'atun wa ghulamun ma'aha. Tiba-tiba ada seorang perempuan dan anak laki-laki bersamanya itu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna lana ilaika hajah." Ya Rasulullah, kami punya keperluan kepadamu ya Rasul. Fakhalau bihi qa'iman ma'ahuma. Lalu kemudian Rasulullah menepi bersama mereka, bersama perempuan itu dan anaknya, lalu menerima keperluan mereka, mendengar apa yang mereka sampaikan. Awaitu lahu min tulil qiyam. Kata Adi bin Hatim, saking lama Rasulullah berdiri dengan perempuan itu dan anaknya,
mendengarkan maksud mereka dan berusaha menyelesaikan atau memenuhi apa yang mereka harapkan. Kata Adi terlalu lama. Saking lamanya beliau berdiri dengan dua orang itu, dengan perempuan dan seorang anak laki-laki itu, akhirnya saya mencari tempat istirahat. Saya menepi sebentar untuk menunggu, ya, karena terlalu lama. Fakultu fi nafsi, kata Adi bin Hatim yang belum masuk Islam waktu itu, dia berkata pada dirinya, asyhadu anna min dini wa dini Nu'man ibn al-Mundhir. Kata Adi bin Hatim, saya bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad, yang kau lakukan ini tidak sama dengan apa yang diajarkan kepada kami, pada keyakinan kami. Wa annaka law kunta malikan, dan engkau wahai Muhammad, andaikan engkau adalah seorang raja, lam yakum ma'ahu sabiyyun wa imra'atun tulama ara. Tidak mungkin ada masyarakat biasa seperti ini, seorang perempuan dan anak kecil berdiri bersamamu kalau engkau seorang raja selama yang saya lihat. Faqadhafallahu fi qalbi lahu hubba. Kata Adi bin Hatim, lalu saya merasa pada saat itu juga Allah menganugerahkan, Allah menanamkan rasa cinta saya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, bagaimana Rasulullah bersikap terhadap semua orang. Teman-teman dan saudaraku yang dirahmati Allah, tidak salah kalau kita membaca Allah berfirman dan memuji beliau. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik, ya. Wa kana yamshi bi afwiyatin wa tadaffuq ba'idan 'anit tazammut wat tawaqur al mutakallaf. Wa qad marratan fi tariqihi bi syabin yaslukhu syatan wa lam yakun yuhsinu salkha fahada ilaihi faqala lahu. Dr. At-Tariri masih menyebutkan beberapa riwayat tentang bagaimana Rasulullah berjalan seperti di awal. Beliau berjalan sama seperti jalannya orang biasa, bukan pembesar, bukan orang hebat. Beliau sama seperti masyarakat biasa. Lalu suatu ketika beliau lewat bertemu dengan seorang pemuda yang sedang menguliti seekor kambing yang disembelihnya. Jadi yang menguliti itu kan biasanya digantung baru dikuliti ya, biar lebih mudah. Tapi kata dalam riwayat ini disebutkan walam yakun yuhsinus salkha. Tapi anak muda ini kelihatannya tidak pandai menguliti kambing. Fahada ilaihi faqala lahu. Lalu Rasulullah mendekatinya lalu berkata, "Tanaha hatta uriyaka fa inni la araka tuhsinu taslukh." Wahai anak muda, coba minggir sebentar. Saya lihat, saya akan tunjukkan kepadamu bagaimana cara menguliti kambing. Saya lihat kamu kurang pandai menguliti kambing. Saya tunjukkan kepada kamu caranya. Ini anak muda, ya, anak muda didatangi oleh Rasulullah SAW, tentu dia akan sangat senang. Apalagi Rasulullah mau membantunya untuk pekerjaan yang bisa jadi di benak anak muda tadi. Ya Rasulullah mestinya nggak usahlah melakukan seperti itu. Tapi Rasulullah bilang, kamu istirahat sebentar, lihat bagaimana saya tunjukkan kepadamu cara menguliti kambing yang baik. Fa'adkhala yadahu bainal jildi wal laham fadahasa biha. Lalu Rasulullah kemudian memasukkan tangannya. Ya, kambing setelah dipotong, kemudian mulai dikuliti. Itu kalau kita melihat bagaimana orang menguliti kambing, itu biasanya mereka memasukkan tangan, ya, antara kulit kambing dengan dagingnya, kemudian dimasukkan terus supaya dia lebih cepat terpisah antara kulit dan daging. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai tangannya hampir masuk semuanya mendekati pangkal tangannya. Hatta tawarat ilal ibt. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata kepadanya, hakadha ya gulam faslakh. Begini caranya wahai anak muda. Ayo lanjutkan menguliti kambing sampai selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Tsumman talaqa. Lalu Rasulullah pergi meninggalkannya. Subhanallah.
Saya membayangkan kalau saya yang dalam posisi anak muda itu didatangi Nabi SAW, kemudian beliau mau berinteraksi dengan saya pada pekerjaan yang sedang saya lakukan. Ada rasa bahagia yang luar biasa, ya, saat didatangi oleh Nabi SAW dan mau berinteraksi seperti itu. Dan begitulah Rasulullah SAW dalam kehidupan keseharian beliau. Wa kana marrah ma ashabihi fi baiti rajulin min ashabihi. Suatu ketika Rasulullah ada di rumah salah seorang sahabatnya. Fa atahu Bilal radhiyallahu anhu yu'dzinuhu bis shalah. Lalu datang Bilal kepada Rasulullah memberitahu beliau tentang waktu salat. Fa kharaja famarra fi tariqihi birajulin qad wada'a burmatahu 'alan nar. Lalu Rasulullah keluar dari rumah sahabatnya itu menuju masjid. Tapi di tengah jalan beliau bertemu dengan seseorang yang sedang meletakkan wadah yang digunakan untuk memasak, gitu ya, di atas api. Biasanya itu digunakan untuk memasak daging atau semacamnya, ya, makanan kenyang. Famarra fi tariqihi birajulin qad wada'a burmatahu 'alan nar faqala lahu. Lalu Rasulullah berkata kepada orang itu, "Atabat burmatuk?" Apakah masakanmu sudah matang? Apakah enak masakanmu ini? Kira-kira begitu. Qala, dia berkata, "Na'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Ya, ini makanan udah matang ya Rasulullah dan dia enak ya Rasulullah. Fatanawala minha bad'ah. Lalu Rasulullah mengambil sepotong, meminta dari orang itu sepotong daging. Faja'ala ya'lukuha. Lalu Rasulullah makan itu sepotong daging kecil, lalu beliau mengunyahnya. Wa huwa yasiru hatta ahrama bis shalah. Lalu beliau berjalan menuju masjid sampai masuk ke dalam masjid, sampai kemudian beliau memulai melaksanakan ibadah salat. Poinnya adalah yang beliau lakukan adalah hal yang sederhana dan biasa saja sebagai manusia, sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai kenalan. Beliau bisa berbicara dengan mereka dalam situasi yang sangat sederhana, ya. Beliau menanyakan tentang apakah makanannya sudah siap, apakah makanannya enak. Lalu beliau meminta sepotong dan diberikan, beliau makan sambil jalan. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi terlihat sekali bagaimana Rasulullah sangat bersahaja bersama sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin ini kalau saya yang waktu itu dalam posisi juga yang punya makanan lalu diambil oleh Rasulullah dan dimakan, saya merasa itu adalah kebanggaan saya seumur hidup saya. Didatangi oleh Nabi, kemudian Nabi mau mengambil masakan saya sallallahu alaihi wasallam dan beliau makan sebelum beliau sampai ke masjid. Wa kana idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhihi. Kalau Rasulullah datang ke rumah seseorang, beliau tidak pernah berdiri tepat di hadapan pintu masuk, ya, rumah orang itu. Walakin yatajafa ila ruknihil ayman awil aisar. Tapi beliau berdiri tidak tepat di depan pintu, tapi beliau mengambil posisi di sisi kiri, di sisi kanan atau sisi kiri pintu itu, ya, pintu orang, depan rumah orang. Faqad kanatid dur saghirah wa lam yakun ala abwabiha yauma idzin sutur. Dulu rumah-rumah orang kan kecil-kecil, ya. Biasanya kalau pintu dibuka maka seisi rumah akan kelihatan. Lagi pula di zaman itu, kata Dr. At-Tariri dalam kitabnya ini, beliau katakan, walam yakun ala abwabiha yauma idzin sutur. Dulu juga orang tidak menggunakan semacam horden atau desain yang, kalau ada rumah tidak menggunakan horden, tapi desain rumahnya, interiornya itu diposisikan sehingga orang yang masuk tidak langsung bisa melihat seisi rumah. Dulu tidak ada yang seperti itu karena rumahnya masih sederhana dan kecil-kecil. Jadi begitu pintu dibuka akan terlihat seisi rumah, sehingga Rasulullah tidak ingin membuat orang yang didatanginya merasa tidak nyaman. Beliau tidak pernah berdiri di depan pintu.
Itu pesan kepada kita sebenarnya. Saat mendatangi orang juga demikian, ya. Tidak sampai membuat tuan rumah merasa tidak nyaman dengan tata cara yang kita pilih atau yang kita lakukan saat bertamu. Wa yaqul, lalu beliau berucap sebelum masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau mengucapkan salam sebelum masuk. Fa in lam yasma' jawaban, kalau beliau tidak mendengar ada jawaban dari tuan rumah, karraras salam salatan thumman sarafa. Beliau akan mengulangi mengucapkan salam selama 3 kali, thumman sarafa. Kalau memang tidak ada jawaban sama sekali, beliau akan kembali pergi. Beliau tidak pernah mengucapkan salam lebih dari 3 kali, karena itu cukup menjadi tanda bagi beliau bahwa tuan rumah mungkin tidak sedang di rumah, atau tuan rumah belum siap menerima tamu. Jadi begitu 3 kali beliau mengucapkan salam dan tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah, beliau akan kembali ke tempat di mana beliau datang, atau beliau akan meneruskan perjalanan beliau ke tempat yang lain. Beliau tidak memaksa supaya orang harus menerima beliau. Itu teladan beliau kepada kita sallallahu alaihi wasallam, karena tuan rumah lebih berhak atas rumahnya. Dia punya hak untuk menerima kita atau tidak menerima kita. Dan saat kita kembali, kalau orang yang punya rumah tidak mau menerima kita, tidak boleh ada perasaan tidak enak di kita, karena itu hak dia. Bisa jadi ada situasi, ada kondisi di dalam rumahnya yang tidak nyaman bagi dia untuk dilihat oleh sang tamu, ya. Begitu teladan Nabi kepada kita. Dan ada kisah yang unik di sini. Wa min dzalika qissatuhu ma'a Sa'ad ibni Ubadah. Jadi seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu, suatu ketika faqad atahu sallallahu alaihi wasallam faqal. Nabi datang kepada Sa'ad ibnu Ubadah. Lalu Nabi dari depan pintu seperti yang tadi sudah kita jelaskan, beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasami'a Sa'ad faradda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad mendengar ucapan salam Nabi, lalu Sa'ad menjawab ucapan itu. Walam yusmi'in Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raddahu. Tapi Sa'ad bin Ubadah sengaja mengecilkan suaranya supaya jawabannya tidak terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang lebih dia menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak terdengar oleh Nabi, dia sengaja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengulangi lagi untuk yang kedua. Faradda Sa'ad menjawab lagi. Tapi Nabi juga tidak mendengar. Walam yusmi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sengaja tidak mau menjawab dengan suara yang keras supaya tidak didengar oleh Nabi. Dan itu terjadi 3 kali. Jadi Rasulullah mengucapkan 3 kali salam. Sa'ad juga menjawab 3 kali, tapi dengan jawaban yang oleh Nabi SAW secara sengaja. Itu dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah. Wa kana Nabi SAW faradda Sa'adun wa lam yusmi'in Nabi SAW 3 marrat. Wa kana Nabi SAW la yazidu fawqa 3 taslimat. Seperti yang tadi dijelaskan, Rasulullah tidak menambah lagi. Cukup 3 kali salam. Fa in udzina lahu wa illan sarafa. Kalau diizinkan, beliau masuk, dibukakan pintu dan beliau masuk. Kalau tidak ada jawaban atau tidak diizinkan, maka beliau kembali. Fansarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak mendengar jawaban salam dari Sa'ad ibnu Ubadah, beliau kembali. Ya, beliau kembali meninggalkan rumah Sa'ad. Lalu Sa'ad bergegas keluar. Wa jaa'a Sa'adun mubadiran qal. Mengejar Nabi SAW, membuka pintu dan mengejar Nabi. Kemudian Sa'ad berkata, Ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haq, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, ma sallamta taslimatan illa sami'tuha wa radattuha alaik. Semua ucapan salam kamu tadi, semua ucapan salam Anda tadi ya Rasulullah saya dengar. Dan setiap salam yang engkau ucapkan saya langsung menjawabnya. Walakin ahbabtu an tuktsira alaina minas salami war rahmah. Tapi saya sengaja mengecilkan suara saya agar tidak didengar olehmu. Walakin ahbabtu an tuktsira alaina minas salami war rahmah. Karena saya ingin engkau perbanyak mendoakan aku dengan
doa untuk mendapat keselamatan dan keberkahan. Allahu Akbar, luar biasa ya. Karena salam itu kan isinya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah doa. Semoga keselamatan Allah haturkan kepada kalian. Semoga Allah menghaturkan keselamatan, rahmat dan berkahnya. Allah berikan keselamatan kepada kalian, Allah berikan kasih sayangnya kepada kalian, dan Allah berikan keberkahannya kepada kalian. Jadi kalau baru sekali Nabi mengucapkan dan saat menjawabnya waalaikumsalam dan membuka pintu, saat cuma didoakan sekali. Coba subhanallah, itu ide-ide sahabat yang luar biasa begitu ya. Dia sengaja mendiamkan supaya Rasulullah kan paling banyak 3 kali. Dia sengaja bukan tidak menjawab, dia menjawab tapi dengan jawaban yang dengan suara yang kecil sehingga tidak dengar Nabi, maka Nabi mengulangi doanya sampai 3 kali, mengulangi salamnya sampai 3 kali, dan isi salam itu adalah doa agar kita diberi keselamatan, kasih sayang dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu apa yang bisa kita kaji hari ini tentang kebiasaan Nabi. Masih di pagi hari beliau setelah berpisah dari sahabat, kemudian beliau berbaur dengan masyarakat banyak di pasar dan di lingkungan-lingkungan mereka, dan seperti itulah teladan Nabi SAW kita dan apa yang beliau lakukan yang semakin membuat kita mengenal beliau, Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan cinta kita kepada beliau semakin kuat, dan tetap doa kita adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau yang kita cintai di akhirat nanti, di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali nanti di besok hari insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.